kembali lagi bersama saya Amalia Ratri, presenter Konseling Perikanan. Episode kali ini saya akan menginformasikan ada berita apa aja sih yang lagi happening dalam 1 bulan ini versi Konseling Perikanan. Tetap stay tune di Highlight News. Dalam meningkatkan pendapatan di sektor kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya meningkatkan kemampuan masyarakat. Hal ini sejalan dengan program pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia yang terampil dan menguasai teknologi. Untuk itu, KKP melakukan pengoptimalan dan memperkuat perikanan budidaya guna penyerapan tenaga kerja. Di Kabupaten Banyumas turut digelar kegiatan pelatihan budidaya ikan bagi 100 masyarakat perikanan pada 24 hingga 25 Februari 2022. Kegiatan yang difasilitasi oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal ini turut dihadiri Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan Perikanan serta anggota Komisi 4 DPR RI Sunarna. Dalam kegiatan budidaya, permasalahan yang sering dialami adalah munculnya penyakit, sehingga produksi budidaya kurang maksimal. Pada pelatihan ini, para peserta akan dilatih memanajemen pembenihan ikan hias, kualitas air, manajemen pakan, serta kesehatan ikan. Harapannya, melalui pelatihan ini, para pelaku utama secara mandiri dapat mengatasi permasalahan yang sering muncul, sehingga hasil produksi budidaya lebih baik. Tindak pidana pencucian uang atau TPPU bidang kelautan dan perikanan disinyalir menimbulkan kerugian besar bagi negara. Dalam hal ini, penyidik pegawai negeri sipil perikanan diberikan kewenangan untuk mengusut TPPU. Guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersinergi dengan Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan dan Indonesia Ocean Justice Initiative pada pelatihan penanganan TPPU bagi PPNS Perikanan pada Selasa 15 Februari lalu. Sebanyak 45 orang pengawas perikanan telah memiliki kewenangan sebagai PPNS dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pada pelatihan PPNS, penyidikan kasus TPKP selama ini lebih banyak dikenakan pasal sangkaan yang terbatas pada peraturan di bidang kelautan dan perikanan. Tindak pidana ini tidak berdiri sendiri, namun berkaitan dengan tindak kejahatan di sektor lainnya, seperti ketenagakerjaan, kekarantinaan, kepabeanan, TPPU, dan lain-lain. Direktur Jenderal PSDKP Latsda TNI Adin Nurawaludin menegaskan, adanya kewenangan penyidikan TPPU diharapkan dapat mengungkap dan mempidanakan penerima manfaat atau beneficial owner, sehingga memberikan efek jera bagi pelaku TPPU. Pengungkapan beneficial owner sangat penting dalam upaya pengembalian kerugian negara. Dalam hal ini, Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Lili Aprilia Pregiwati menjelaskan, diperlukan kompetensi yang mumpuni bagi pengawas perikanan untuk dapat melakukan penyidikan dan pengembangan kasus. Pihaknya menyadari bahwa dibutuhkan kerjasama dengan lembaga terkait untuk pengembangan kasus perikanan seperti kerjasama dalam akses penelusuran unsur TPPU, enforcement skill, dan kerjasama internasional. Kegiatan ini disambut baik oleh Kepala PPATK Ivan Yustiayandana. Pihaknya mendukung kolaborasi antara KKP dan PPATK untuk memberantas kasus TPPU di sektor kelautan dan perikanan. Ia turut menyarankan agar KKP segera membentuk Sectoral Risk Assessment yang disusun oleh kementerian atau lembaga terkait terhadap industri di bawah kewenangannya. Keberhasilan sebuah kelompok tak lepas dari peran seorang penyuluh perikanan yang selalu mendampingi kelompok tersebut hingga sukses. Seperti Kotoh, koordinator penyuluh perikanan Banyumas yang berhasil mendampingi kelompok pembudidaya ikan atau Pokdakan Krido Yuwono. Kotoh menyukseskan 25 hektar kawasan minapadi di Desa Penambangan Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas yang fokus membudidayakan ikan nila di 5 blok. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan hasil pendapatan para petani yang ada di Desa Penambangan. Berkat kerja kerasnya, kelompok binaan Kotoh ini berhasil mendapatkan SK pada Agustus 2021 serta bantuan sebesar 1 miliar rupiah atau 40 juta per hektar dengan model pembiayaan swakelola tipe 4 yang semuanya harus dikelola secara mandiri oleh kelompok. Hasilnya pun, Pokdakan Krido Yuwono berhasil melakukan panen perdana di Blok E pada 20 Januari 2022 lalu yang dihadiri Wakil Bupati Banyumas dengan menghasilkan 5 ton ikan nila.
Panen kedua juga telah berhasil dilakukan pada 3 Februari lalu dengan dihadiri Bupati Banyumas dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah. Sementara pada 24 Februari 2022, kelompok binaan Koto ini berhasil melakukan panen ketiga di Blok B dengan luas sekitar 5 hektar. Hasil panennya pun dipasarkan ke beberapa pasar di wilayah Banyumas dan Cilacap, serta ke Poklasar dan UMKM yang ada di desa tersebut. Berbeda dengan Koto yang mendampingi kelompok di bidang budidaya, untuk menambah nilai jual pada ikan di Kota Pontianak, ada Fatmawati, seorang penyuluh perikanan yang berhasil mendampingi kelompok di bidang pengolahan hasil perikanan. Sejak tahun 2012, Fatmawati mendampingi Poklasar Wijaya yang memproduksi kerupuk kemblang. Untuk meningkatkan hasil produksi dan pendapatan kelompok, Fatmawati mengajak Poklasar Wijaya yang diketuai oleh Widayati ini untuk memfokuskan produk olahannya ke kerupuk amplang tenggiri yang merupakan makanan khas Pontianak. Widayati memproduksi kerupuk amplang di rumah kontrakannya yang terbilang sederhana. Namun berkat bimbingan penyuluh, Widayati berhasil memperoleh bantuan KUR untuk mengembangkan usahanya. Dalam satu hari saja, Poklasar Wijaya berhasil memproduksi 40 kg amplang tenggiri dengan harga 1 kg amplang sebesar Rp140.000. Hasil produksinya pun banyak dikenal masyarakat dan dipasarkan di toko oleh-oleh di wilayah Kota Pontianak. Dari hasil produksinya, kini Widayati memiliki rumah produksi pribadi untuk mengembangkan usahanya. Itu dia Minamania, highlight news yang telah dirangkum oleh tim konseling perikanan. Nantikan informasi menarik lainnya tentang kelautan dan perikanan. Jangan lupa untuk selalu like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.